Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa hari ini kita masih ada di situasi atau suasana Natal. Ya, sebelum kita merenungkan renungan pada pagi hari ini atau pada hari ini khususnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih karena Engkau mempercayakan kami di hari yang baru ini. Terima kasih banyak Engkau sudah berkati kami semalaman. Kami boleh istirahat dan kami sekarang boleh bangun pagi dalam berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih kami ada di hari ini karena kasih setia Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berbicaralah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, agar hidup kami searah seturut kehendak Tuhan dan sesuai dengan maunya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya katakan di awal, hari-hari ini kita masih ada dalam suasana Natal. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang berlibur atau tinggal di rumah saudara, atau mungkin ada saudara yang masih tinggal di rumah Bapak Ibu. Dalam suasana Natal ini, kita masih merenungkan pribadi-pribadi yang terlibat dalam situasi Natal pertama pada masa kelahiran Tuhan Yesus 2025 tahun yang lalu. Saya sempat menyinggung pada Natal kemarin, ya, pribadi yang ada di dalam, yaitu orang-orang Majus. Dalam Matius 2 masih membahas itu, teks tentang Natal. Kita melihat ada orang-orang Majus yang datang dari negeri yang jauh. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan pribadi Majusi ini. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dalam pengertian tidak pernah tahu yang namanya hukum Taurat. Mereka belum mengerti tentang hukum Taurat. Ya. Mereka sama sekali tidak mengerti itu. Tetapi mereka bisa datang untuk menyembah dan mempersembahkan hal-hal penting kepada bayi Yesus Kristus, pada Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan itu? Itu hal yang luar biasa menurut saya. Mereka dipakai Tuhan, mereka diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati, menjadi penyambut atau penyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa pelajaran penting yang saya mau bagikan kepada kita melalui orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini adalah pribadi yang rela berkorban. Bapak Ibu, mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini adalah astronom atau orang-orang yang mengerti tentang ilmu perbintangan, ya, astronomi, ya, kalau tidak salah menyebutkan. Mereka mengerti tentang perbintangan. Mereka seorang kelompok intelektual yang kemampuan intelektualnya bukan biasa-biasa. Dan mereka juga bukan orang-orang yang santai. Mereka adalah orang-orang yang sibuk. Tetapi mereka mau pertama mengorbankan waktu untuk datang mencari Yesus Kristus. Ada sebuah bintang yang muncul. Karena mereka ahli perbintangan, mereka melihat bintang ini bintang yang punya arti khusus. Lalu mereka mengikuti bintang yang memberi kode-kode khusus kepada mereka itu. Mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka orang yang bekerja. Mereka orang yang tidak santai-santai. Tapi mereka mau memberikan waktu kepada Tuhan untuk datang mencari Tuhan. Ya, maksud saya, datang mencari Yesus. Mereka mengorbankan waktu mereka. Padahal mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak mengenal siapa itu dalam nubuatan-nubuatan Taurat. Tapi mereka rela mengorbankan waktu mereka untuk datang mencari dan menyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu, pelajaran sederhana untuk kita. Kita mungkin sudah tahu siapa itu Yesus. Kita mungkin sudah mengenal siapa itu Yesus. Kita bahkan mungkin dari kecil sudah jadi Kristen. Tapi sudahkah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan? Mengorbankan waktu kita pada Tuhan. Kadangkala hari Minggu, karena kesibukan kita lebih memilih memenuhi kesibukan kita daripada gereja. Kadang-kadang kita bilang gini,
Kan ada 52 minggu ya. Minggu ini kita izin dulu lah. Nggak usah gereja dulu lah. Nggak apa-apa. Lain waktu aja. Yang penting kepentinganku atau kesibukanku diutamakan. Tidak mau memberikan waktu kepada Tuhan. Tidak mau menyerahkan waktu kepada Tuhan. Tidak mau datang kepada Tuhan dengan memberikan waktunya. Belajarlah dari orang Majus yang mau memberikan waktunya untuk datang mencari Yesus. Mereka memberikan waktu mereka untuk datang mencari Yesus. Seberapa serius kita memikirkan, mempersembahkan waktu kita kepada Yesus? Seberapa sungguh kita memberikan waktu kita kepada Yesus? Kadang-kala kita di gereja saja, ya, sedang ibadah, lagi dalam prosesi ibadah, kita masih membaca WA, kita masih memikirkan hal-hal yang di luar ibadah. Kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan waktu kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus sudah datang ke bumi untuk saya dan Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Apa yang bisa kita berikan? Hanya waktu 2 jam saja. Mari kita berikan untuk Tuhan dalam konteks ibadah. Atau berikan waktumu sekian hari dalam hari-hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan 24 jam itu merasa kurang. Oh, aku kurang waktu aku. Aku udah ada waktu untuk bersekutu. Aku udah ada waktu untuk berdoa. Aku udah ada waktu. Aku sibuk. Orang Majus memberikan waktunya untuk Tuhan. Dalam kesibukannya, tadi saya katakan mereka bukan orang santai. Mereka mempersembahkan waktu kepada Tuhan. Memberikan waktu kepada Tuhan. Mengorbankan waktunya untuk Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan tenaganya untuk Tuhan. Untuk mencari Tuhan, mereka mempersembahkan tenaga mereka. Mereka mengorbankan tenaga mereka. Bapak Ibu, diperkirakan jarak tempuh dari tempat orang Majus untuk bertemu Yesus, diperkirakan 1000 kiloan. Mungkin dari Sidoarjo ke Jakarta masih kurang 300 kilo, 200 kilo lebih. Sidoarjo Jakarta kan kalau tidak salah hitung saya 786 kilo. Atau Surabaya Jakarta kurang lebih 786 kilo. Kurang lebih itu. Berarti masih kurang 214 kilo lagi, 1000. Ini 1000 kilometer. Dan jalannya ya menggunakan kendaraan pada masa lalu yaitu unta. Berapa hari itu ya? Diperkirakan 1-2 tahun perjalanan mereka. Diperkirakan 1-2 tahun perjalanan mereka. Kira-kira 1-2 tahun perjalanan mereka. Kenapa selama itu? Karena tadi kendaraannya unta. Atau keledai. Keledai lebih lambat lagi ya. Dan, ini dannya, mereka berjalan itu harus melihat bintang yang memberi petunjuk. Bapak Ibu harus berpikir pasti kan? Kita pasti akan berpikir bintang itu datangnya kapan? Malam atau sore, menjelang malam. Butuh waktu di kegelapan. Baru bisa lihat bintang, gitu kan? Mereka mengorbankan tenaga. Siang mereka istirahat. Tenaga mereka tidak sedikit yang keluar itu. Dalam kondisi itu mereka harus berjalan di malam hari di padang gurun itu dingin loh Bapak Ibu. Waktu siang mereka harus mungkin entah berkemah atau bagaimana, atau membuat kemah atau bagaimana, saya tidak terlalu mendalami itu ya. Siangnya mereka ngapain saya tidak belum sempat memikirkan itu. Tapi siang mereka diam, malam baru mereka jalan. Karena butuh bintang. Itu perkiraan atau pemikiran saya. Tenaganya pasti lebih lelah. 1000 kilo loh jalan. Perjalanannya enggak pendek itu. Kita ke 1000 kilo kurang lebih butuh dari Surabaya itu butuh 12, 15, 16 jam dengan kendaraan mobil. Kereta ya mungkin 14 jam, 15 jam, 13 jam. Kalau eksekutif mungkin 10-11 jam. Ini unta. Atau keledai. Berapa jam? Diperkirakan itulah tadi 1-2 tahun perjalanannya. Mengorbankan tenaga. Tenaga yang tidak sedikit dikorbankan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Diberikan kepada Tuhan. Kita kadangkala capek dikit aja. Sudahlah. Udah usah ibadah besok. Capek. Sudahlah libur dulu lah seminggu ini. Minggu ini kita libur masih ada 51 minggu lagi. Libur capek.
capek. Nggak usah bersekutu lah sore ini. Nggak usah doa pagi lah, capek. Nggak usah doa malam lah, capek. Orang Majus benar-benar serius memberikan tenaganya kepada Tuhan. Mengorbankan tenaganya, mempersembahkan tenaganya kepada Tuhan. Seberapa serius kita memberikan tenaga kita kepada Tuhan. Jangan sok hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku overload, tugasku terlalu banyak. Sombong sekali kita. Seberapa banyak tugas kita? Kita dipakai Tuhan melayani hanya karena Tuhan kok. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan yang pakai kita. Maka kita bisa dipakai Tuhan. Jadi jangan hitung-hitungan tenaga dengan Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Tenagamu maksimal untuk Tuhan. Yang ketiga, mereka mengorbankan atau mempersembahkan harta mereka. Ada emas, kemenyan, dan mur. Dipersembahkan kepada seorang raja yang bukan biasa-biasa. Persembahannya maksimal. Orang Majus persembahan maksimal. Itu resikonya besar loh untuk mereka bawa persembahan ini. Kalau jalan malam-malam itu kan pasti ada perampok. Pasti ada pencuri, penjahat yang bisa mengincar harta mereka. Tapi karena mereka sungguh-sungguh memberikan hanya untuk kepada Tuhan. Tuhan melindungi mereka, memang benar-benar serius. Tuhan melindungi, memang Tuhan tidak serius yang melindungi ya. Tuhan menjaga mereka dan mereka berhasil mempersembahkan harta itu kepada Tuhan. Sebagai persembahan. Maksimal. Tidak asal-asalan. Dan mereka tidak sombong juga mempersembahkan harta itu. Jangan kita merasa sudah memberi persembahan, ngatur-ngatur. Ngatur gereja lah. Kadang ngatur orang yang diberikan, yang diberi, hamba Tuhan yang diberi. Kamu kan sudah tak berikan. Harus nurut maunya saya. Kadang seperti itu kan. Orang Majus tidak seperti itu. Dia memberikan yang maksimal kepada Tuhan. Hartanya diberikan. Persembahan harta dipersembahkan kepada Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur. Kita belajar 3 hal dari orang Majus. Mempersembahkan waktu, mengorbankan waktu. Mempersembahkan tenaga, mengorbankan tenaga. Mempersembahkan harta, mengorbankan harta. Maksimal. Orang-orang Majus yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Yang sudah mengaku Kristen. Yang sudah mengaku mengenal Tuhan. Apakah kita mau mengorbankan, mempersembahkan ketiga hal tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Teladan Majus sangat memberkati kami hari ini. Ajari kami sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mengorbankan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Engkau sudah maksimal memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, lanjutkan aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan pelindungan Roh Kudus ada untukmu dan saya. Sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.